Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Sylvia Nur Islamia dengan NIM 1911E1039 dari kelas D3B Analis Kesehatan. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Analitik Praktik di semester 4. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana menganalisis ANOVA satu arah dengan menggunakan Excel. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu ANOVA. Jadi, uji ANOVA merupakan bentuk uji hipotesis statistik di mana kita akan mengambil kesimpulan berdasarkan data. Nah, uji ANOVA ini dikembangkan untuk memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis perbandingan lebih dari 2 kelompok data. Nah, yang membedakan antara uji T dan uji ANOVA adalah hanya jumlah kelompok yang dibandingkan. Nah, untuk prinsip uji ANOVA ini adalah kita akan membandingkan varians 3 kelompok sampel atau lebih dari sekedar membandingkan nilai rata-rata. Uji ANOVA juga mempertimbangkan keragaman data yang dimanifestasikan dalam nilai variansnya. Nah, ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata dari beberapa populasi yang diwakili oleh beberapa kelompok sampel secara bersama. Sehingga hipotesis matematikanya untuk 5 kelompok adalah HO dan H1. Bisa teman-teman lihat ya di sini. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke apa saja tipe-tipe dari ANOVA ini. Nah, dari tipe-tipe ANOVA ini yaitu ada ANOVA satu arah, ANOVA dua arah tanpa interaksi, dan ANOVA dua arah dengan interaksi. Nah, sekarang kita akan membahas ANOVA satu arah ya teman-teman. Untuk ANOVA satu arah digunakan untuk menguji perbedaan di antara 2 atau lebih kelompok di mana hanya terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Sampel dibagi menjadi beberapa kategori dan ulangan yaitu kolom yaitu kategori dan baris adalah ulangan atau replika. Sebagai contoh, membandingkan efek dosis obat yang berbeda terhadap kesembuhan pasien. Nah, sekarang setelah kita sudah tahu nih apa itu uji ANOVA satu arah, nah kita langsung saja ke bagaimana menganalisis ANOVA satu arah dengan menggunakan Excel. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah membuka Microsoft Excel-nya. Perlu kita ketahui bahwa ANOVA satu arah ini hanya mempunyai satu variabel independen dan untuk mempengaruhi variabel dependennya. Nah, di sini kita ada 3 data yang kita gunakan dari pH meter yang mengukur baper pH 4 yaitu pH meter A, B, dan C. Di sini juga dilakukan 11 kali pengulangan. Nah, kita langsung saja masuk ke data analisisnya ya teman-teman. Masuk ke data, pilih data analisis, pilih ANOVA single vektornya. Nah, kita blok aja untuk pH meter A, B, dan C sampai nilai terakhir, kemudian columns-nya kita klik, labels-nya juga kita centang aja. Nah, untuk output range-nya kita pilih yang G3. Oke. Nah, nilainya sudah keluar ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa melihat nih average atau nilai rata-rata dari pH meter ABC dan nilai varians dari pH meter ABC-nya juga. Nah, sekarang kita langsung masuk ke uji hipotesisnya. Nah, untuk uji hipotesis yang pertama itu ada HO diterima dan H1 ditolak apabila F hitung lebih kecil daripada F tabelnya. Nah, untuk uji hipotesis yang kedua itu ada H1 diterima, HO ditolak apabila F hitung lebih besar daripada F tabelnya. Nah, untuk uji hipotesis yang pertama atau HO diterima dan H1 ditolak itu jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data yang kita gunakan ini memiliki rata-rata yang sama atau tidak berbeda signifikan.
Nah, tapi jika untuk H1 diterima dan HO ditolak apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dari itu untuk rata-rata dari ketiga data tersebut memiliki ketidaksamaan atau tidak sama, yaitu berbeda signifikan. Nah, sekarang kita bisa menganalisisnya ya teman-teman. Di sini ada F. Nah, untuk F ini merupakan F hitungnya teman-teman. Nah, untuk F hitung, nah di sini ada F crit, yaitu F tabelnya. Nah, sekarang kita bisa membandingkan nih antara F hitung dengan F tabel. Nah, untuk F hitung itu nilainya 0,3738 dan untuk F tabelnya yaitu 3,3158. Nah, jadi kita bisa lihat nih, F hitung ini lebih kecil daripada F tabel, atau nilai 0,3738 lebih kecil daripada nilai 3,3158. Maka uji hipotesis yang akan kita ambil yaitu uji hipotesis yang pertama. Nah, jadi dari ketiga data ini memiliki rata-rata yang tidak berbeda signifikan atau HO diterima dan H1 ditolak jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Atau ini itu tidak berbeda signifikan nilai rata-ratanya. Nah, sebetulnya kita juga bisa melihat dari nilai p-value. Nah, di sini lebih daripada 0,5 atau nilainya yaitu 0,6912, di mana ketika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka nilai p-value-nya itu akan lebih besar daripada 0,5. Seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata dari analisis uji ANOVA satu arah ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.